Mari kita membuka firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6. Hari ini kita tiba ayat 11 sampai ayat 14. Saya membaca ayat yang 11, saudara membaca ayat 12. Kita bertanggapan sampai ayat ke-14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya atas tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab Bersama-sama. kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh karena firman yang terus menuntun memimpin kami untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Biarlah penebusan yang sudah dikerjakan melalui anugerah di dalam Kristus tidak membuat kami lalai, melainkan kami terus bersyukur di dalam kami berjuang hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biar kami lebih memahami kaitan antara kesucian dan juga keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, masih di dalam pasal 6 yang menjawab pertanyaan, kalau kita dibenarkan oleh iman, maka bolehkah kita bertekun dalam dosa? Kalau kita diselamatkan karena anugerah dan bukan karena perbuatan, apakah kita boleh berbuat dosa karena perbuatan baik tidak ada artinya? Maka Paulus menjawab dengan tegas tidak. Lalu dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita perlu bertumbuh dalam kekudusan atau progressive sanctification. Ayat yang ke-6, karena kita tahu, kata Paulus, knowing. Jadi kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi Paulus mengajarkan kita perlu bertumbuh dalam pengudusan. Dan untuk bertumbuh dalam pengudusan perlu pengetahuan yang benar. Kita tahu melalui pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, maka kita bisa hidup kudus. Itu sebabnya iblis menghancurkan pengertian kita akan kebenaran. Menjauhkan kita dari keselamatan. Menjauhkan kita dari kekudusan. Tetapi Paulus mengajarkan, mengingatkan kita, kita sudah tahu, kita sudah dipersatukan dengan Kristus, union with Christ. Itu sebabnya karena kita sudah dipersatukan di dalam Kristus, kita mengingat siapa kita. Lalu yang kedua ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, reckoning. Yang pertama knowing, yang kedua reckoning, kita memandangnya atau kita menganggapnya. Atau kita memperhitungkannya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa kita sudah mengalami union with Christ, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Pengetahuan itu membuat kita menghidupi, mempertimbangkan, memberikan kesadaran dalam diri kita. Saya sudah mati terhadap dosa. Sekarang saya hidup bagi Allah. Itu kita reckoning. Pengetahuan itu membuat kita memahami identitas kita. Saya ini siapa di dalam Kristus. Sehingga dengan demikian kita percaya akan apa yang dilakukan Kristus bagi kita. Sehingga ketika kita sudah mati terhadap dosa, kita tidak berbalik lagi. Kita memberikan contoh waktu itu adalah pernikahan. Orang yang sudah menikah tidak pikir lagi bagaimana hidup bujangan. Dia tinggalkan tempat kosnya, dia menjadi satu dengan istrinya. Dia menatap hari depan dan tidak kembali lagi ke belakang. Lalu ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Menyerahkan, yielding. Tetapi serahkanlah dirimu. Yielding, jadi knowing, kita tahu. Reckoning, kita anggap itu, dan yielding, kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Tubuh itu dengan kesadaran penuh kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berikan sebagai senjata terang. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-12
Di situ dikatakan sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa. Kata berkuasa ini akarnya adalah basileo ya. Jadi basileo itu adalah kerajaan. Jadi berkuasa seperti seorang raja yang menaklukkan negara tetangganya lalu memerintah. Jadi janganlah dosa berkuasa itu menggunakan bahasa kerajaan dan bahasa peperangan. Seolah-olah di dalam hati kita ini ada sebuah tahta. Dan tahta itu adalah siapa yang mau menjadi rajanya. Kira-kira begitu dalam ayat 12. Maka Paulus mengatakan jangan biarkan si dosa itu bertahta dalam hatimu. Berkuasa menjadi raja memerintah hidupmu. Kenapa? Karena kamu sudah milik Kristus. Nah saudara-saudara sekalian, kalau misalnya tubuh kita ini sudah milik Kristus, lalu kemudian ada dosa yang mau bertahta, maka yang terjadi adalah kita menjadi pengkhianat saudara. Kita mengkhianati siapa kita. Kita mengkhianati pemerintahan Kristus dalam hidup kita. Nah, maka kita melihat tubuh kita menjadi medan peperangan. Nanti akan memuncak di pasal yang ke-7. Itu akan memuncak di situ. Tubuh sebagai medan peperangan. Ada tahta yang diperebutkan. Siapa yang memerintah dan berkuasa. Maka sekalipun kita sudah di dalam Kristus, maka dosa masih berusaha mau menggempur. Paling tidak meskipun kita tidak kehilangan keselamatan, kita mau dibuat tidak hidup kudus. Kita mau dibuat tidak produktif, tidak berbuah. Kita mau dibuat tidak mencapai panggilan kita. Kita mau dibuat hidup kita tidak bermakna. Dan kita tidak boleh membiarkan hal itu. Karena untuk melayani Tuhan kita perlu kekudusan, kita perlu pemahaman, kita perlu iman. Maka dengan demikian kita tidak boleh lagi membiarkan ada pengkhianatan. Tubuh kita milik Tuhan, dosa tidak boleh lagi berkhianat dan memerintah. Saudara-saudara sekalian, seperti Yudas yang mengkhianati Yesus. Seperti Delila yang mengkhianati Simson. Demikian di ayat 12 kita diperingatkan. Jangan sampai dosa berhasil menguasai seluruh hidupmu. Saudara sekalian, bagaimana cara dosa memerintah? Hidup kita kan sudah milik Tuhan. Lalu bagaimana pemberontakan dilakukan? Kita perhatikan lagi ayat 12. Ayat 12 mengatakan, jangan menuruti keinginan atau jangan mengikuti desire dari dosa. Nah, jadi kita melihat ya di ayat 12 ini bagaimana dosa mengajak kita memberontak. Bagaimana dosa itu mau menguasai kita. Dia memberikan keinginan-keinginan dosa, desire dari dosa, sehingga kita terpikat akan desire itu, lalu kemudian mengikutinya. Jadi ketika Kristus memerintah, harusnya yang kita ikuti adalah desire-nya Kristus. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan atau desire-nya Tuhan, itu yang kita ikuti. Tetapi dosa juga aktif memberikan desire-nya. Nah di sini kalau kita tidak hati-hati, kita akhirnya lebih menuruti desire dosa daripada desire Kristus. Saudara sekalian, saya ambil contoh. Tubuh kita butuh istirahat. Setiap kita butuh istirahat. Tetapi nanti dosa mengubahnya menjadi kemalasan. Jadi kita akhirnya jadi malas, tidak lagi mau melayani. Istirahat itu baik. Tubuh kita butuh istirahat. Tapi kemalasan itu harus kita lawan, saudara. Nah tetapi pada waktu kita diberikan, kamu saatnya sudah istirahat. Padahal sebetulnya kita tidak membedakan lagi, itu sudah sampai pada tahap kemalasan. Tubuh kita itu butuh makan, saudara. Tetapi dosa itu mengubah menjadi keserakahan misalnya. Mengubah menjadi kesombongan. Ya, jadi urusan makan jadi serakah. Kenapa? Karena tidak cukup, dia mau yang lain. Menjadi sombong, kenapa? Karena mau menunjukkan makananku beda dengan makananmu misalnya. Iya kan? Makananku jauh lebih mahal dari makananmu, makananku lebih berkelas dari makananmu dan sebagainya. Akhirnya urusan makanan jadi pride, urusan makanan jadi keserakahan. Mata itu perlu melihat keindahan. Tetapi dosa, desire akan berdosa, mengubahnya dari lihat keindahan menjadi melihat yang tidak boleh dilihat. Dari melihat keindahan menjadi berpikiran cabul misalnya. Dari melihat keindahan menjadi iri hati. Wah, lihat ada orang punya lukisan yang bagus atau orang punya mobil yang bagus, orang punya taman yang bagus, itu keindahan. Lalu mulai iri, kenapa taman dia bagus? Taman saya cuma ada singkong gitu. Kebun gitu kan ya, bukan taman gitu. Lalu mulai iri, saudara. Menikmati keindahan jadi urusan iri hati. Nah ini berarti mata kita tadinya punya desire yang normal. Tetapi desire itu ditwist
oleh dosa. Telinga itu butuh mendengar kebenaran, saudara. Tapi telinga ditwist mendengarkan hoax, mendengar berbagai kabar yang tidak berguna. Dan kita sibuk terus ngurusin artis kawin cerai misalnya. Ya, mengurusi orang-orang gosip-gosip yang gak pernah habis. Itu katanya itu orang bikin begini, bikin begitu. Terus diurusin gak berguna. Lebih berguna mungkin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan sebagainya. Tapi kita urusannya yang tidak berguna, saudara. Misalnya lagi, saudara, orang membutuhkan balance. Ya kan, balance of life kan. Oh, ada waktunya kita untuk bekerja, ada waktunya untuk keluarga, ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk pelayanan. Tadi pagi saya berkhotbah dari kitab Mazmur pasal pertama, saudara. Banyak orang mau hikmat, banyak orang tahu hikmat baik, tapi tidak mau hikmat. Lucunya begitu. Ya, jadi kalau ditanya hikmat fungsinya apa? Oh, bisa membedakan, bisa ini, bisa itu, bisa membawa kesuksesan, bisa membawa kebahagiaan. Kalau kebodohan apa? Menghancurkan, membawa celaka dan sebagainya. Terus kalau ditanya, kalau begitu mau hikmat gak? Mau. Kalau gitu sudah mau hikmat, mau dididik gak untuk mengerti hikmat? Jawabannya enggak mau, saudara. Kenapa? Karena ngerti bagus belum tentu mau nyemplung, karena nyemplung ada disiplin. Salah satu ciri hikmat adalah kalau kamu mau dapat hikmat harus disiplin. Dan itu seringkali kita enggak mau. Pelayanan baik gak? Baik. Apakah jemaat Tuhan nongkrong terus atau pelayanan? Semua akan jawab pelayanan, saudara. Kalau saudara ditanya, saudara mau gak anaknya melayani? Semuanya bilang mau. Mau gak dorong anaknya melayani? Semua bilang mau. Tahu gak pelayanan penting? Semua tahu pelayanan penting. Pertanyaan sekarang, mau gak melayani? Tunggu dulu. Loh, kok bisa begitu ya? Sekali lagi, saudara. Pelayanan penting gak? Oh, penting sekali. Berguna gak? Sangat berguna. Bermakna gak? Makna hidup dari pelayanan. Anakmu perlu gak? Oh, perlu. Orang lain perlu gak? Oh, perlu. Keluarga perlu gak? Perlu. Mau dorong gak? Mau. Lah kamu? Oh, tunggu dulu, saya sibuk. Lucu ya, saudara. Ini fakta loh. Hikmat itu menarik, tetapi belum tentu semua orang mau. Kenapa? Karena kalau nyemplung yang dibutuhkan adalah pengorbanan dan disiplin. Dan itu orang tidak mau. Demikian juga balance life, saudara. Oh, aku mau balance life. Balance life itu kadang-kadang imajinasinya, aku kerja 8 jam. Aku tidur 8 jam. Aku ada waktu keluarga dengan 8 jam. Kalau pelayanan oke lah, 8 jamnya itu dibagi 4 jam untuk pelayanan, 4 jam untuk keluarga. Everything is happy, semua penuh senyum. Coba saya mau nanya berapa banyak yang kayak begitu? Berapa banyak di sini yang bisa hidup kayak begitu? Saudara kerja 8 jam, pulang dimarahin sama bos. Kamu memang orang tenggo, tank terus go gitu kan. Mana bisa orang kerja kayak begitu? Ya, Jack Ma mengatakan kita kalau mau sukses, waktu video yang beredar itu ya, kita kalau mau sukses kita harus kerja 5 kali lipat, 10 kali lipat, 50 kali lipat, lebih keras dari orang lain. Itu kan saudara yang diajari di perusahaan. Faktanya seperti itu kok. Nah, jadi balance life itu adalah dengan pergumulan. Ketika kita ketemu anak istri, aduh capeknya tapi saya mau balance life. Nah itu loh, balance life tidak menghilangkan pengorbanan. Balance life tidak menghilangkan air mata, saudara. Itu yang seringkali orang, oh pokoknya harus benar-benar gak ada sama sekali pengorbanan, gak ada rasa sakit. Gak bisa, saudara. Kalau saudara mau melayani, bekerja, dan juga keluarga, saudara harus siap sakit. Harus siap berkorban. Nah, kadang-kadang saudara, kita mau balance life, tapi ditwist akhirnya jadi apa? Jadi kemalasan, bukan? Tidak mau berkorban, tidak mau ada kesungguhan, tidak mau memberikan bayar harga untuk Tuhan. Akhirnya jadi begitu. Nah, jadi pikiran kita itu perlu memikirkan pekerjaan Tuhan. Diselewengkan oleh dosa, memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Ini perkataan Tuhan Yesus. Petrus, setan pikiran itu. Loh, kenapa Tuhan? Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Di situ sudah ditwist. Sehingga akhirnya dosa mau bertahta. Saya mengingatkan saudara akan teologi Agustinus mengenai evil. Dari mana datangnya evil? Bagi Agustinus, evil itu adalah penyelewengan dari kebaikan atau anugerah. Jadi
Evil itu adalah anugerah yang baik dari Tuhan, tapi diselewengkan oleh manusia berdosa. Itu sebabnya kejahatan itu selalu butuh anugerah sebagai fondasinya. Kalau Tuhan tidak memberikan anugerah, maka tidak bisa orang berbuat jahat. Tetapi bisa ada anugerah tanpa harus ada kejahatan. Jadi anugerah Allah itu mandiri, bisa hidup bahkan tanpa ada kejahatan. Tapi kejahatan membutuhkan fondasi kebaikan untuk ditwist. Iya kan saudara? Agustinus memberikan contoh, saudara kalau sakit perut, harus punya perut dulu bukan? Saya lagi sakit perut saudara gitu ya. Dan sakit perut itu baru mungkin kalau saya punya perut. Kalau saya nggak punya perut, nggak mungkin sakit perut saudara. Dan sakit perut tidak bisa hidup tanpa perut. Perut saya bisa hidup tanpa sakit perut. Nah ini menunjukkan anugerah bisa hidup tanpa kejahatan. Kejahatan selalu mendompleng kepada anugerah. Orang punya cinta, cinta itu baik saudara. Orang cinta itu baik. Terus ditanya, loh kenapa kok kamu meninggalkan istrimu? Karena cinta. Loh karena cinta kok meninggalkan istri? Alasan kamu meninggalkan istri karena cinta. Karena cinta. Loh mulia. Cuma cintanya cinta tetangga. Tidak cinta istri. Sudah lihat ya, di sini cinta itu baik loh. Tapi mencintai yang salah. Akhirnya yang terjadi kejahatan. Alasannya cinta juga saudara. Cuma cinta yang salah. Maka cintanya perlu diatur. Cintanya perlu ditata. Dikembalikan kepada yang seharusnya. Jadi evil adalah penyelewengan dari anugerah Tuhan. Sehingga apa yang baik, apa yang mulia, itu kemudian akhirnya dihancurkan. Itu sebabnya kita pernah membahas saudara. Kenapa orang itu sulit mengingatkan orang lain. Orang tuh kalau salah saudara, diingatkan tuh susahnya setengah mati. Semua orang udah tahu jelas dia itu salah. Saudara tegur dia deh, coba pengalaman. Kalau punya teman ya, punya pasangan aja deh. Punya pasangan, punya teman, dia udah salah betul-betul. Saudara kasih tahu salahnya dia akan ngeles. Nah kenapa mekanisme ini bisa terjadi dan kenapa dia bisa tertipu? Karena ketika dia melakukan kesalahan, itu kan dia ada anugerah, ada yang baik, terus kemudian dia twist menjadi yang jahat. Nah, jadi ketika di twist yang jahat, ada sisa yang baik. Saudara fokus pada twistnya, dia fokus pada baiknya. Dan baiknya itu memang tetap ada, karena kalau nggak ada yang baik, nggak ada yang jahat, saudara. Kamu kenapa kasih contekan? Aku kasihan loh, dia nanti kalau nggak naik kelas gimana? Jadi ada kasihannya kan? Kamu kasih contekan, kamu nggak punya cinta kasih apa? Loh kok jadi saya yang salah? Kamu sudah ketahuan nyontek dihukum, itu orang-orang yang nggak tahu belas kasihan. Kalau dia nggak naik kelas bagaimana? Nah jadi siapa yang salah? Lalu kemudian misalnya ada orang ditegur, kamu tegur orang terlalu keras. Iya aku terlalu keras, tapi dia salah. Memang dia salah makanya tegur, tapi tegurnya terlalu keras. Orang fokus pada tegur keras ya, dia fokus pada motivasinya. Nah kalau saudara terus melihat begitu, saudara nggak akan pernah bertumbuh dalam kekudusan. Karena siapapun yang tegur saudara, saudara melihat sisi yang lainnya. Dan saudara tidak pernah melihat sisi lemah saudara dan tidak akan pernah bertumbuh. Nggak bisa ditegur. Memang bisa ngeles kok, karena fondasinya adalah anugerah. Itu sebabnya sulit menegur orang. Ya. Kamu nggak boleh lo ngomong gitu. Loh, aku melakukannya untuk keadilan loh. Ini bukan masalah keadilan, kebenaran atau apa. Kamu waktu ngomong nggak ada cinta kasih. Loh, tapi demi keadilan. Keadilan itu menjadi fondasi cinta kasih. Ngomong sembarangan semuanya. Ngomong, memang ada betulnya gitu. Memang ada betulnya. Nah, jadi itu yang membuat kita sulit sehingga menegur orang lain. Itu membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk melunakkan hati saudara. Kita sendiri tidak bisa kasih tahu. Orang tuh kerasnya kayak batu. Kecuali Roh Kudus sendiri yang hadir menyentuh hatinya. Maka jangan lupa tegur iya, doa iya. Karena yang bisa menggerakkan hati manusia cuma Tuhan. Ya, sehingga Tuhan tolong tegur dia. Tuhan tolong, saya nggak sanggup. Biar dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Biar dia bisa melihat siapa dirinya di hadapanmu. Biar dia bisa bertobat di hadapanmu. Itu yang kita doakan saudara. Karena kita terbatas. Nah, lalu masuk Roma pasal 13 saudara. Setelah 12 memperingatkan supaya kita tidak memberikan tubuh kepada dosa. Ayat 13.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, instrument of righteousness. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi instrument of righteousness, bukan yang wickedness. Nah, bahasa Indonesia menerjemahkan indah ya dengan kata senjata. Karena sebetulnya istilah instrument of wickedness itu, instrumen itu istilah yang dipakai, digunakan, alat yang digunakan oleh para tentara Yunani. Maka diterjemahkan senjata, karena memang alat ini tujuannya untuk perang. Maka kita itu akan menjadi senjata. Senjatanya dosa atau senjatanya Tuhan. Siapa yang pakai kita? Nah, jadi nanti itu sebabnya minggu-minggu akan datang kita akan masuk topik slavery, saudara. Kita tuh milik siapa? Gitu. Ya, slavery atau freedom. Freedom itu diikat siapa, slavery itu diikat oleh siapa. Jadi kita tidak bisa, saudara, mengatakan hidupku ini milikku, aku adalah kapten dari hidupku. My way, gitu kata Frank Sinatra gitu ya. Jadi ketika saya mengatakan ini hidupku, pada saat itu juga kita sedang membiarkan dosa bertata. Nah, jadi kita mau dipakai oleh siapa? Tubuh ini mau dipakai sebagai senjata dosa yang menggenapi keinginan-keinginan dosa, menghancurkan pekerjaan Tuhan, atau mau dipakai oleh Tuhan, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Jadi weapon of righteousness. Saudara sekalian, kalau kita itu senjata yang canggih, kalau film-film Hollywood gitu ya saudara ya, misalnya rebutan senjata. Wah, ada senjata yang sangat canggih, apa misalnya senjatanya itu bisa kayak pakai satelit tembak ke bumi dan sebagainya. Pokoknya senjata-senjata super canggih. Senjata canggih itu kalau di tangan orang yang jahat, tidak ada gunanya saudara. Justru akan menghancurkan. Hidup kita juga begitu. Talentanya banyak. Lalu kemudian orangnya itu pinter. Orangnya sangat skillful. Tapi kalau diberikan bagi senjata dosa, tidak ada gunanya hidup kita. Justru akan merusak hidup orang lain. Manusia yang berpotensi, cerdas, berbakat, bagaimana bisa diserahkan pada dosa? Sayang sekali. Maka mari kita berikan hidup kita untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan, senjatanya Tuhan. Sehingga kita dipakai untuk menghancurkan setan, bukan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, Daud misalnya, apa yang harusnya Daud lakukan? Usir Filistin, itu kehendak Tuhan. Bukan membunuh Uria, bukan rebutan Batsheba, bukan. Tetapi kalahkan Goliat, kalahkan orang-orang Refaim, orang-orang suku raksasa itu. Kalahkan Filistin, bawa shalom bagi orang Israel. Itu yang harus dilakukan oleh dia. Menjadi senjata di tangan Tuhan, bukan senjata di tangan dosa. Nah saudara, jadi kita melihat ternyata di belakang tubuh yang dipakai sebagai senjata, di belakang itu ada Tuhan siapa yang punya. Perhatikan ya, Roma mengajarkan di belakang tubuh yang dipakai oleh dosa, pertanyaannya adalah siapa yang pakai hidup kamu? Kamu menyerahkan tubuhmu sebagai senjata dosa atau senjata kebenaran. Maka kalau kita melihat kasus-kasus misalnya kecanduan. Kecanduan main game, kecanduan makan, kecanduan seks, kecanduan yang lain. Problem kecanduan ini bisa dianalisis sebagai problem kebiasaan. Problem psikologis. Oh, itu orang-orang yang kayak begitu tuh otaknya mau kebanjiran dopamin. Dia itu lagi kecanduan dopamin, terus kepengen, maka harus didetox dopaminnya. Nah, jadi problem ini karena bisa dilihat dari segi psikologi, maka bisa ditreatment secara psikologi, lalu kemudian mungkin ada bagian dengan psikiatri, maka dikasih obat dan sebagainya supaya dia nggak kecanduan dopamin dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Tetapi saudara, kita Roma mengatakan nggak cukup sampai di sana. Ada sesuatu yang lebih dalam lagi dari treatment psikologi dan psikiatri, yaitu masalah apa saudara? Masalah ketika saya menyerahkan tubuh saya itu, di belakang itu, sebetulnya Tuhan saya itu siapa? Jadi ini masalah idolatry. Kecanduan itu juga masalah idolatry. Jadi saudara bisa nanggap poinnya ya. Di belakang ini memang masalah habit, masalah apa segala macam. Tetapi di belakang itu, lebih tajam dari itu, Roma mengatakan, siapa jadi Tuhan kamu? Maka waktu saya tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan itu, saat itu saya sedang dikuasai berhala itu jadi berhala saya.
Jadi bukan cuma sekedar masalah habituasi, saudara. Secara mendalam yang dilakukan adalah pertobatan harusnya. Karena aku telah menyerahkan tubuhku sebagai senjata dosa. Aku sudah membiarkan dosa bertata dalam hidupku dan bukan Tuhan. Maka harus dimulai dari pertobatan. Baru semuanya itu dilakukan, saudara. Terapi-terapi yang lain. Sehingga dengan demikian, saudara, pemberhalaan menjadi jantungnya. Hal mendasar yang perlu dilakukan, pertobatan. Sebelum masalah habituasi, sebelum masalah obat dan sebagainya. Mata kita, telinga kita, mulut, pikiran, organ seksual, perut, tangan, kaki kita. Melayani siapa, saudara? Pertanyaannya begitu, apakah kita mau melayani Tuhan atau melayani dosa? Saudara sekalian, ketika kita memakai tubuh untuk melayani dosa, kita sedang mengkhianati Tuhan kita, sedang menentang identitas kita. Kita harus ingat, saudara, kita dipanggil untuk menyerahkan semuanya, termasuk mind kita, pikiran kita, saudara. Tubuh kita diserahkan, tentu saja termasuk mind. Ada Christian practice, ada Christian piety, ada Christian ethics, tapi juga ada Christian mind. Termasuk pikiran kita harus diserahkan untuk memikirkan pekerjaan Tuhan, bukan hanya memikirkan keinginan kita sendiri. Itu sebabnya seluruhnya harus diberikan pada Tuhan. Alkitab mengajarkan misalnya, saudara ya, pakai lidahmu serahkan pada Tuhan. Yakobus misalnya. Jangan sampai jatuh dosa karena lidah. Lidah harus dikendalikan. Lidah harus dikekang, lidah harus diserahkan pada Tuhan. Pakai kata-kata untuk senjata terang. Semua perkataan dan yang dilakukan oleh manusia, kata Paulus, harus dilakukan untuk upbuilding, untuk membangun. Sehingga kita mesti disiplin dalam berkata-kata. Perkataan saya menjatuhkan orang atau membangun orang. Oke, saya perlu berkata untuk menjatuhkan orang, tapi setelah saya jatuhkan, apakah saya bangun? Orang tua mungkin mengkoreksi anaknya, guru mengkoreksi muridnya. Senior mengkoreksi juniornya. Kadang-kadang harus pakai kata-kata yang keras untuk menghancurkan sesuatu. Tetapi ketika dia sudah mengkoreksi sesuatu, dia harus pakai kata-kata untuk membangun. Upbuilding, saudara. Apakah kita sembarangan memakai perkataan sebagai senjata membela diri? Wah, pintar berkata-kata, saudara. Pintar kelit sana sini, mengelabui orang dan sebagainya. Debat sana sini. Kita pintar untuk memanipulasi kata-kata. Tetapi kita dipanggil bukan untuk memakai kata-kata untuk menyakiti orang lain, memuaskan kedagingan kita, membela diri kita. Tetapi perkataan dipakai untuk membangun. Apakah perkataan kita sudah menjadi berkat bagi yang lain? Apakah kita sudah menyerahkan perkataan kita, Tuhan ini loh Tuhan perkataanku. Pakai perkataanku menjadi senjata terang. Di mana ada perpecahan, kalimatku menyatukan. Di mana ada kegelisahan, kalimatku menenangkan. Di mana ada keputusasaan, kalimatku memberikan pengharapan. Masalah hati, saudara, masalah hati. Siapa yang bertata dalam hati kita? Kalau sudah keserakahan muncul, udah semuanya, saudara. Keserakahan udah muncul, maunya ini, maunya itu dan sebagainya. Tapi di belakang itu, siapa yang bertata dalam hati kita? Nah, itu sebabnya Paulus mengajarkan kita untuk melatih diri beribadah. Ya, train yourself, ya kan, in godliness. Latihlah dirimu beribadah. Kita perlu melatih diri. Sehingga kalau kita mau melatih diri beribadah, yang dilatih itu bukan cuma pikiran, tetapi tubuh kita juga perlu dilatih. Tubuh harus diserahkan kepada Tuhan, tubuh juga harus dilatih. Saudara, waktu kita dimenangkan oleh Tuhan, hidup kita itu diperbarui. Tapi hidup itu bukan cuma pikiran. Hidup itu adalah pikiran dan tubuh. Jadi kalau kita ini sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita ini masih punya tubuh. Sehingga karena kita punya tubuh, kita tuh punya repetisi-repetisi tertentu. Kita punya pola-pola tertentu. Jadi setelah kita bertobat, tidak otomatis semua pola hidup kita itu berubah drastis. Belum tentu. Maka kita perlu disiplin. Kita perlu disiplin. Misalnya saudara ya, sebelum bertobat kebiasaannya ngeluh. Apa-apa ada susah dikit, mengeluh. Susah dikit, mengeluh. Itu menjadi habit, kebiasaan. Dia bertobat terima Tuhan Yesus. Dia punya kekuatan untuk kembali. Tapi kan tidak langsung otomatis. Hari ini bertobat, besoknya nggak ngeluh lagi. Mungkin masih ngeluh juga saudara. Polanya masih sama.
Nah, dengan demikian dia harus berlatih, dia harus melatih dirinya untuk beribadah. Training in godliness, dia harus belajar untuk bertobat, tidak sembarangan mengeluh, banyak bersyukur misalnya. Ada orang yang kebiasaannya gosip, begitu bertobat apakah langsung sipnya yang tinggal, go-nya pergi gitu. Ya, go kamu tinggal sipnya saja gitu. Ya tetap gosip saudara. Sudah beriman tetap gosip. Jadi bagaimana mau berhenti? Ya harus bertobat. Dia harus train in godliness. Dia harus berlatih. Waduh ini saya gosip lagi. Ini mesti jangan kasih tahu yang lain ya. Apa ya. Enggak deh enggak jadi gitu. Ya kan ini kan kebiasaan kalimat pembuka kan. Jangan cerita-cerita yang lain ya. Gitu. Itu kalimat pembuka yang seru biasanya gitu ya. Terus itu enggak baik saya ngomongin orang lain. Terus kalau orang Kristen lebih elegan. Jangan ngomong-ngomong yang lain ya. Nanti after ini kita berdoa kok gitu. Intinya gosip sih, intinya bukan doa sih itu ya. Intinya gosipnya gitu. Ya kalau berdoa sih boleh-boleh saja, cuman kadang-kadang intinya adalah gosipnya. Enggak langsung berhenti loh saudara. Ya. Jadi orang yang sudah punya sinful exercise dan itu melibatkan tubuh. Ya kan? Tidak langsung otomatis begitu gampang untuk memutusnya. Maka kita perlu yang kata Paulus itu train in godliness. Tubuh ini kalau mau dipakai sebagai senjata terang, di bagian lain Paulus bicara di kitab Kolose, kamu harus melatih tubuhmu untuk beribadah. Jadi memupuk kebiasaan-kebiasaan yang baik, membuang kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. Saya ajak kita membaca 2 Petrus 2 ayat 14. 2 Petrus 2 ayat 14. Saya bacakan ya, 2 Petrus 2 ayat 14. Mata mereka penuh nafsu jinah. Mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Jadi mereka terus menerus ya. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih, train dalam keserakahan. Perhatikan ya, hatinya dilatih untuk serakah. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ini adalah habit of distraction. Ya, habit hati dilatih untuk serakah. Hati dilatih untuk pengen sesuatu yang menyenangkan dan sebagainya, terus menerus. Jadi ada latihan-latihan yang buruk dikatakan oleh Alkitab. Ada latihan-latihan yang menghancurkan. Tapi ada Yeremia pasal 13 ayat 23 saudara. Yeremia 13 ayat 23, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Jawabannya sulit ya. Atau macan tutul mengubah belangnya. Saya mau enggak belang, saya mau polkadot, susah saudara ya. Nah, sebagaimana itu susah, masakan kamu dapat berbuat baik, hei orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Perhatikan ya. Jadi kalau habitnya kita itu, saya mau bertobat tapi habit kita terus habit dalam dosa. Ya maka akhirnya bagaimana saya bisa berbuat baik kalau habit saya masih habit begitu. Habit serakah, habit iri, habit itu dan sebagainya. Jadi pertobatan itu juga melibatkan melatih, mendisiplin tubuh untuk beribadah. Nah jadi saudara sekalian kalau kita punya kebiasaan buruk, tubuh ini dipakai untuk biasa melayani dosa, punya kebiasaan buruk. Maka melakukan yang baik itu sulit. Orang yang punya kebiasaan baik, melakukan yang hal baik lebih gampang. Orang yang punya kebiasaan baik disuruh bikin yang jahat lebih sulit. Perhatikan saudara ya. Orang yang punya kebiasaan yang buruk disuruh bikin yang baik sulit. Demikian orang kalau kebiasaannya baik disuruh ikut kebiasaan yang buruk itu enggak gampang. Saya tuh pernah diajak ke diskotik saudara. Saya kan enggak tahu diskotik itu tempat apa. Teman saya bilang yuk PI yuk gitu. Teman saya juga seorang yang sangat polos itu ya. PI di tempat yang penuh banyak orang jahat. Di mana? Kita ke diskotik, nanti ada orang jual narkoba atau apa, kita PI di situ. Ya saya nggak tahu, ya sudah saya ikut aja. Saya masih ingat bertiga saudara. Ada uang, lalu kita pergi, saya masih ingat bayar. Wah mahal sekali, nanti dapat minum di dalam, cuma dapat Coca-Cola saudara. Coca-Cola termahal itu. Ya kan? Bayar masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam saya baru tahu diskotik tempat apa. Musiknya itu bikin pekak telinga, saudara. Jedung, 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 jedung. Jedung, 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 jedung.
Wah, saya teriak, "Hei, PI-nya gimana?" Gitu kan ya. "Iya ya, gak bisa, ke WC aja." Yo, sampai ke WC juga peka, saudara. Sampai ke sana. Terus akhirnya kita duduk gitu ya, bertiga sama teman saya minum Coca-Cola itu. "Ngapain kita? Lihat situasi," gitu kan ya. Wah, teriak-teriak gitu kan. Ya gimana mau PI bicara aja kayak begitu, Kak. Terus orang-orang udah pada joget-joget. Terus teman saya bilang, "Udah tanggung bayar, joget." Gitu. Saya bilang, "Gua ngertinya tai chi, gak ngerti joget," gitu kan ya. Ya akhirnya di situ teman saya joget-joget sebentar, terus bosan ya, terus kita pergi. Saudara. Di luar kita salah, tempatnya bukan di sini kalau mau PI gitu kan ya. Gak bisa suaranya kenceng kayak begitu. Nah saudara, kalau saya sama teman saya disuruh balik lagi, dibayarin lah, gue bayarin lu. Saya percaya saya sama teman-teman pasti akan mengatakan, enggak, lu aja pergi sendiri. Kenapa saudara? Karena sudah ada tidak terbiasa. Enggak bisa melihat nikmatnya tuh di mana. Sehingga untuk masuk ke situ itu effortnya besar. Orang yang sudah kebiasa satu tren tertentu, enggak gampang masuk ke tempat lain. Celakanya orang kalau sudah tren di dalam yang jahat, susah untuk bikin yang baik. Gampang untuk bikin yang jahat. Itu sebab Alkitab mengajarkan kamu harus melatih dirimu dalam proses pengudusan. Sehingga makin lebih gampang berbuat kebaikan. Orang yang sudah rajin terbiasa ke gereja, lebih gampang ke gereja daripada enggak, saudara. Sudah dilatih, saudara. Dirinya sudah mengikuti pola-pola yang baik. Nah, jadi pertobatan meliputi membuang hidup yang lama. Memakai hidup yang baru. Misalnya kita lihat, saudara ya. 1 Timotius 4 ayat 7. Tadi saya kata Matius 4 ayat 7. Latihlah dirimu beribadah. Train atau discipline yourself for godliness. Latihlah dirimu untuk beribadah. Jadi tubuh kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. For solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment. Train by constant practice. Train by constant practice to distinguish good from evil. Wah, ternyata dilatih, saudara. Dibiasain, coba bedain, ini benar apa salah. Menurut kamu ini kehendak Tuhan apa enggak? Dia dilatih dalam lingkungan yang membiasakan dirinya untuk memahami kehendak Tuhan. Akhirnya dia bisa apa, saudara? Bisa menjadi dewasa karena latihan-latihan itu. Masih ingat ya, saudara, contoh yang saya berikan. Ada orang yang datang ke saya lalu tanya, "Saya sudah bertobat. Kenapa saya tidak bisa berhenti dari dosa saya? Saya sudah berdoa sama Tuhan. Tapi saya masih terus jatuh dalam dosa. Saya sudah berdoa. Tapi terus berdosa. Terus saya lakukan selain berdoa, apa yang kamu lakukan? Ya, saya berdoa. Lalu saya bilang, saya juga sudah berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya kepengen menjadi pemain trompet yang baik. Aku berdoa, besoknya aku gak bisa main trompet. Aku berdoa lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Oh Tuhan, pakailah tanganku, pakailah nafasku, meniupkan musik yang indah. Aku mau menjadi pemain trompet. Dan besoknya aku gak bisa. Apa yang harus aku lakukan? Ya dia bilang, Bapak mesti latihan trompet persis. Kamu juga perlu menjauhi dosa. Ada hal dalam tubuh yang perlu dilatih. Doa itu memberi kita kekuatan. Tapi latihan dong. Masa saudara mau doa terus besok bisa main piano? Saya mau main piano kayak Bu Indah gitu. Ya. Saudara gak bisa, itu butuh latihan bertahun-tahun, disiplin, nangis, air mata, dimarahi mama dan sebagainya. Iya kan? Jadi butuh latihan-latihan semacam itu. Demikian dalam kehidupan kita harus mendisiplin diri kita. Saya udah doa, kenapa gak bisa? Ya kita gak mendisiplin diri kita. Kita tidak membangun pola-pola, kita lupa, kita bukan cuman roh, kita tuh tubuh. Dan tubuh itu ada pola, ada pattern, ada habit. Dan kita juga bertanggung jawab dalam melatih habit itu. Membuat habit itu. Saudara sekalian,
Maka dikatakan dalam kitab Ibrani menjadi dewasa mature karena trained by constant practice atau constant repetition. Ya, jadi kita terus repetisi yang tidak berhenti-berhenti untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus melakukan dehabituasi, membuang manusia lama, membuang pola-pola hidup yang menuntun pada dosa, kita harus buang, dehabituasi. Yang kedua, rehabituasi. Kita mengenakan, memupuk, menciptakan pola-pola baru. Misalnya, saya mau pola di mana setiap bangun pagi saya membaca firman Tuhan. Saya mau pola ketika saya mau tidur, saya baca firman Tuhan. Saudara kenakan pola yang baik. Saudara buang pola, ketika saudara menganalisis hidup ya, aku kayaknya kebanyakan waktu untuk nonton. Tapi aku sedikit baca. Aku mau ada keseimbangan, kurangi nonton, banyak baca. Kapan aku bisa membaca? Nah saudara kemudian mulai mengenakan kebiasaan. Saya kalau enggak membaca, hidup saya akan kering. Saya kalau membaca, saya tidak akan terisi baik segi intelektual maupun kedewasaan hati yang luas dan sebagainya. Kita tidak akan punya hal seperti itu. Maka saya harus membaca. Membaca hal-hal yang penting selain saya nonton misalnya. Nah saudara maka punya habituasi baru. Saudara mengenakan kebiasaan yang baru. Nah ketika itu sudah dikenakan, untuk memulai yang lain lagi lebih gampang saudara, karena sudah ada habitnya. Anda mau punya kebiasaan olahraga, pertama kali pakainya tuh susah setengah mati. Karena saudara harus membuang kebiasaan malas yang lama. Nah ini aku pagi-pagi ke meja makan, harusnya aku ke training center kan, tapi meja makan terus, ke dapur terus ya. Indomie apa semuanya gitu kan ya. Nah ini aku harus nomor satu misalnya melatih diriku untuk olahraga dulu. Nah itu kan harus membuang pola-pola yang lama, mengenakan pola-pola yang baru. Dehabituasi dan rehabituasi. Nah maka kita melihat saudara, di sini kita perlu melihat dua-duanya. Satu sisi hati yang diperbaiki, yang kedua tapi jangan lupakan kita manusia itu. Waktu kita mau menyerahkan tubuh untuk dipakai sebagai senjata terang. Alkitab juga mengajarkan tubuh ini harus didisiplin. Tidak boleh kendor, tidak bisa. Pokoknya saya serahkan Tuhan, ya sudah. Pokoknya kita santai saja. Tunggu jadi. Tidak saudara. Kita juga bertanggung jawab untuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik yang mendukung kehidupan kita. Membuang kebiasaan-kebiasaan berdosa dalam hidup kita. Kiranya saudara sekalian melalui mematikan dosa dan kemudian melalui memakai struktur yang baik. Dengan kedisiplinan kita memakai struktur yang baik dikenakan dalam hidup kita, maka kita bisa mempunyai hidup yang makin indah. Tubuh kita serahkan kepada Tuhan untuk menjadi senjata terang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ketika kami bergulat di dalam dunia ini untuk menggenapkan rencanamu, biar Tuhan menolong kami, mendisiplin pikiran kami, mendisiplin tubuh kami, melatih atau mendisiplinnya untuk beribadah, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Engkau, melatih diri kami untuk melayani, melatih diri kami untuk boleh dipakai oleh Tuhan. Tuhan tolong dalam perjuangan kami mematikan kebiasaan-kebiasaan lama kami, dan mengenakan kebiasaan-kebiasaan baru kami, biarlah Tuhan boleh bertahta dan bekerja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.